Ayo bangun, Kak. Kak, bangun. Ada apa sih, Dek? Ayo kita sekolah minggu. Pagi-pagi gini udah berisik. Ganggu, tahu? Gereja kita kan ngadain sekolah minggu. Lah, tapi kan kita lagi nggak bisa ke gereja, Dek. Nah, karena kita nggak bisa ke gereja untuk sementara waktu, Gereja Baptis Bethlehem ngadain sekolah minggu online dari kelas asuhan sampai lansia. Oh, ada sekolah minggu online. Terus, kita di mana nontonnya? Kita bisa nonton di channel YouTube Gereja Baptis Bethlehem jam 8 pagi. Wah, kalaupun kita nggak bisa ke gereja, nggak menjadi halangan ya untuk kita bisa bersekolah minggu. Oke deh kalau gitu, kakak mandi dulu ya. Oke deh, Kak. Nah, teman-teman semua, ayo kita bertumbuh bersama dalam sekolah minggu online. Ditunggu ya. Selamat pagi semuanya. Aku harap kita semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Kita dan keluarga semua sehat semua ya. Kita akan mulai pelajaran sekolah minggu pada pagi hari ini. Namun sebelumnya, mari kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini kami akan mengikuti sekolah minggu di rumah kami masing-masing secara online ya Tuhan. Tapi kami percaya bahwa firman Tuhan walaupun kami dengar dimanapun juga sungguh bermakna bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, mohon bimbing kami selalu dalam pelajaran ini sehingga kami mengerti apa yang akan disampaikan nanti. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Teman-teman semua, pada kali ini kita akan belajar pelajaran yang keempat, yaitu pemimpin pembaptisan. Pada pelajaran yang sebelumnya, pelajaran 1, 2, dan 3, kita telah belajar tentang baptisan. Apa itu baptisan, kemudian percaya dengan Tuhan Yesus harus bagaimana, harus dibaptis, syarat utamanya apa, kita sudah mempelajarinya. Nah, pada kali ini kita akan mempelajari siapa sih yang boleh memimpin upacara pembaptisan. Di pelajaran kita kali ini, kalau kita buka di sini, kita akan belajar dari 3 tokoh di dalam 3 ayat juga. Pada zaman dahulu kala, waktu perjanjian lama, untuk upacara-upacara penting, upacara-upacara agung yang memimpin adalah para imam, nabi, perantaraan Tuhan. Nah, pada zaman Tuhan Yesus dan kisah para rasul, kita ada suatu upacara penting, yaitu pembaptisan. Pembaptisan pertama kali itu dilakukan oleh Yohanes Pembaptis, tetapi bukan baptisan yang kita tahu. Pembaptisan yang pertama kali itu dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis membaptis untuk pertobatan saja. Bertobat, dibaptis, sudah beres. Tetapi pembaptisan yang kita lakukan dari Tuhan Yesus sampai saat ini adalah pembaptisan, pertobatan, dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhan kita, sehingga kita ditebus dan nanti kita akan bisa berkumpul kembali bersama Bapa di surga. Nah, adik-adik sekalian, kita akan membahas 3 ayat berikut ini. Siapa saja sih yang Alkitab catat membaptiskan? Pertama, kita ambil dari Kisah Para Rasul ayat 8. Kisah Para Rasul 8 ayat 12. Pokok bacain ya. Tetapi sekarang
mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, di sini ada Filipus. Siapa sih Filipus? Filipus adalah diakon yang diangkat. Jadi waktu itu ada 7 diakon yang diangkat. Salah satunya adalah Filipus. Nah, Filipus di sini dikatakan ada orang yang percaya kepada kerajaan Allah tentang Yesus Kristus, dan mereka memberikan dirinya dibaptis oleh Filipus. Nah, jadi di sini adalah Filipus Filipus diangkat dan dipercayai untuk membaptiskan orang-orang. Ayat berikutnya diambil dari masih sama Kisah Para Rasul, namun pasal yang ke-10 ayat ke-48. Aku bacain lagi ya. Kisah Para Rasul 10 ayat 48. Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Nah, kali ini Petrus yang membaptiskan. Di sini Petrus membaptiskan seorang perwira yang bernama Cornelius. Nah, Cornelius sama seisi keluarganya serta teman-temannya mendengarkan apa yang Petrus sampaikan tentang Yesus, dan mereka percaya dan dibaptis. Di sini Petrus sebagai rasul membaptiskan mereka. Berikutnya, kisah yang ketiga diambil dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 33. Aku bacakan kembali. Pada jam itu juga kepala penjara membawa mereka dan membasuh bilut mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Nah, ini menceritakan ketika Paulus beserta Silas itu mereka di penjara. Mereka di penjara, kemudian kepala penjara bertobat. Ketika ia bertobat, ia mengundang Paulus ke rumahnya, mendengarkan kesaksian Paulus, sehingga percaya kepada Yesus. Ia dan seisi rumahnya dibaptis. Paulus pun diberikan wewenang untuk membaptis, untuk memberitakan Injil dan untuk membaptis. Jadi, teman-teman sekalian, pada zaman Yesus dan Kisah Para Rasul, ketika Injil disebarkan, yang membaptiskan adalah orang-orang yang disepakati, yang diutus untuk menyebarkan Injil, dan mereka pun membaptiskannya. Pada zaman sekarang yang sudah terorganisasi dalam bentuk gereja, kita sebagai umat baptis sepakat bahwa yang membaptiskan adalah pendeta. Di gereja kita pun ada pendeta. Jadi ketika kita semua ada yang percaya kepada Tuhan, belajar tentang Tuhan, belajar tentang keselamatan, setelah itu maka akan dibaptiskan oleh pendeta. Jadi kita sudah jelas ya, dahulu siapa yang membaptiskan. Siapa yang membaptiskan, yaitu orang-orang yang dipilih untuk mengabarkan Injil, untuk membaptiskan. Kita sepakat dan kita sudah mengetahuinya. Zaman dulu ada para rasul, murid-murid Yesus, kemudian diakon yang diangkat, dan zaman sekarang pendeta-pendeta yang ada di gereja. Nah, teman-teman semua, sekarang ada pertanyaan yang menarik. Apakah Tuhan Yesus membaptiskan? Menarik sekali ya pertanyaannya, apakah Tuhan Yesus membaptiskan? Tuhan Yesus adalah siapa? Tuhan, guru, tentunya pemimpin juga. Apakah Tuhan Yesus membaptiskan? Nah, kita akan buka dari Yohanes pasal 4 ayat 2. Koko bacain lagi ya, Yohanes 4 ayat 2. Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya. Di sini disebut apa? Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya. Jadi teman-teman sekalian, Yesus tidak membaptis. Kenapa ya?
Padahal kan dia pemimpin, setidaknya murid-muridnya dibaptis. Kira-kira kenapa ya? Kalau yang sudah Koko cari tahu, Koko pelajari, dan Koko yakin itu benar, mengapa ya Tuhan Yesus tidak membaptiskan? Bayangkan, bila Tuhan Yesus membaptis, kan nggak semua dapat dibaptis oleh Tuhan Yesus ya. Ada ratusan murid, tidak semuanya dibaptis. Misalkan Tuhan Yesus membaptis sebagian saja, berarti ada sebagian yang tidak dibaptiskan. Kira-kira nanti ke depannya sampai sekarang bakal ada jadi masalah nggak ya? Nanti orang-orang yang namanya juga manusia, wah kamu mah nggak dibaptis sama Tuhan Yesus, saya dibaptis sama Tuhan Yesus loh. Ah kamu mah kurang rohani. Apakah bisa jadi masalah seperti itu? Ya mungkin juga ya, namanya manusia. Atau hanya 12 rasul saja yang dibaptiskan. Kalau 12 rasul saja yang dibaptiskan, nanti ada saya yang pertama loh yang dibaptis oleh Tuhan Yesus, saya yang kedua loh, aduh saya yang terakhir, mana ya? Bagaimana dengan Paulus? Paulus tidak dibaptiskan oleh Yesus dong, karena Yesus sudah naik dahulu ke surga, baru Paulus menjadi rasul. Mungkin nanti akan ada gonjang-ganjing, oh ini siapa yang dibaptis? Saya dibaptis oleh Yesus loh. Ah saya ketika Yesus sudah naik ke surga, nanti milih-milih ya, saya maunya dibaptis sama si A, karena si A itu dulunya dibaptis oleh Yesus. Oh saya nggak mau sama kamu, kamu kan nggak dibaptis sama Yesus. Jadinya bakal jadi masalah orang-orang membicarakan baptisannya, padahal kan bukan itu yang utama. Yang utama adalah kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita percaya, kita bertobat, kita dibaptis. Jadi teman-teman semua, bayangkan Tuhan Yesus memikirkan segala sesuatunya ya, supaya tidak menimbulkan masalah walaupun kecil, walaupun ya tidak masalah, tapi ya jangan sampai gitu. Tuhan kita itu yang memikirkan segala sesuatunya. Kalau dipikir-pikir, segala sesuatu yang Tuhan kita katakan ketika pelayanannya sampai saat ini, tidak ada satupun yang kontradiksi, tidak ada satupun yang menimbulkan masalah, tetapi dapat menyelesaikan masalah. Masalah dari zaman Tuhan Yesus, masalah dari kisah para rasul, gereja mula-mula, sampai saat ini. Kata-kata Tuhan kita, kelakuan-kelakuan Tuhan kita itu menyelesaikan masalah. Dan kalau mau dipikir lagi dari awal, dari perjanjian lama, dari kejadian, semua yang Tuhan katakan, semua yang Tuhan perintahkan, semua yang Tuhan yang Tuhan lakukan sampai Yesus datang, sampai Yesus di kayu salib, Tuhan Yesus naik, dan juga apa yang rasul-rasul perbuat, semuanya tidak ada yang bertentangan, malahan bisa menyelesaikan setiap persoalan dari zamannya dengan zamannya kita juga. Jadi alangkah hebatnya Tuhan kita. Dari hal baptisan, Tuhan Yesus sudah memikirkan dengan segala macamnya supaya tidak menimbulkan masalah sampai saat ini. Bayangkan kalau saat ini kita ada silsilahnya. Oh, pendeta A itu dulunya itu dibaptiskan siapanya itu oleh Yesus langsung loh. Ah saya maunya pendeta yang ini. Oh saya nggak mau pendeta ini karena dulunya yang membaptiskannya itu kalau ditelusuri bukan dari Tuhan Yesus. Jadi hebat sekali ya, Tuhan Yesus tidak melakukan pembaptisan, dia menyerahkan semuanya kepada murid-muridnya, memberikan juga pengalaman kepada murid-muridnya. Ayo silakan kamu saja yang membaptiskan. Hebat ya Tuhan kita. Jadi teman-teman sekalian, pelajaran kita pagi hari ini sudah selesai. Ya, kita sudah tahu siapa yang membaptiskan. Tuhan Yesus tidak membaptiskan, ada alasannya. Alasannya juga hebat sekali.
Kalau misalnya teman-teman semua ada pertanyaan, bisa kontak kepada gurunya ya. Kita diskusi sama-sama. Teman-teman sekalian, mari kita tutup pelajaran hari ini. Kita berdoa yuk. Tuhan, terima kasih. Pada hari ini kami dapat belajar tentang pemimpin baptisan. Siapa saja yang layak untuk membaptis, siapa saja yang boleh membaptis. Dan kami pun tahu bahwa Tuhan Yesus tidak membaptiskan dan ada alasannya kenapa. Dan tentunya itu semua menjadi berkat bagi kami semua pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Ajar kami selalu, bimbing kami selalu ya Tuhan, sehingga tiap-tiapnya hari kami dapat semakin dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik sekalian, teman-teman semua. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.